Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumiranata Ferda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi filsafat hukum Islam, yaitu tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, atau Maha Pengasih dan Maha Penyayang dari Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Manfaat studi filsafat hukum Islam yaitu: yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Dan keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih, sebagaimana ahli filsafat hukum Islam, membagi filsafat hukum Islam kepada dua rumusan, yaitu yang pertama filsafat tasyri dan yang kedua filsafat syariah. Yang pertama, filsafat tasyri. Filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi kepada 1. Da'aim al-ahkam atau dasar hukum Islam. Kedua, mabadi al-ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, usul al-ahkam atau pokok-pokok hukum Islam, atau masdar al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Keempat, maqasid al-ahkam atau tujuan hukum Islam. Dan yang kelima, qawaid al-ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Yang kedua, filsafat syariah. Filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah 1. Asrar al-ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. Kedua, qasa'is al-ahkam atau ciri-ciri khas hukum Islam. Ketiga, mahasin al-ahkam atau keutamaan hukum Islam. Dan keempat, tawabi al-ahkam atau karakteristik hukum Islam. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.